Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, sempat dan kuat. Yang dengan ketiga nikmat itu Allah izinkan kembali bisa menghadiri panggilan Allah dalam rangka sholat zuhur berjamaah. Tentunya kita sama-sama berharap semoga sholat zuhur yang baru saja kita laksanakan, ibadah yang tadi mungkin dari rumah atau dari ba'da subuh kita kerjakan, atau bahkan sebelum subuh kita amalkan, semoga semua menjadi ibadah amal kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita pun berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga salawat yang senantiasa kita senandungkan Allah memantaskan kita menjadi pribadi dari umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah musalla Geraha Sabta Indra rahimana wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, sedianya saya terjadwal di awal, ya, masih awal-awal Syawal. Namun ya qadarullah ala ma syafa'al, ya Allah takdirkan saya disuruh istirahat, ya mungkin ba'da Ramadan banyak jam terbang, ya mungkin harus istirahat gitu setelah Ramadan. Ya 2 pekan saya izin, alhamdulillah bisa di-change waktunya dan Allah takdirkan bisa berjumpa pada siang hari ini. Tentunya rumah Pak Kadir kedatangan Abu Janda. Ya, saya doakan semua jamaah yang hadir mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Apalagi kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Ya. Dzulqa'dah itu 1 dari 4 bulan yang Allah muliakan, min asyharul hurum. Ya, 4 bulan yang Allah muliakan, yang siapa beramal di 4 bulan ini, beramal kebaikan, maka pahalanya Allah lipat gandakan lebih besar dibanding bulan-bulan selain 4 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berharap amal yang kita kerjakan khususnya siang hari ini semoga mendapatkan kebaikan dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah musholah Geraha Sabta Indra rahimana wa iyyakum ajmain. Kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi kita, dan alhamdulillah kita sudah masuk hadis yang ke-8. Hadis ini Pak sebetulnya jawaban dari satu hal yang sedang dibicarakan, ya. Hadis ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini, di mana saat ini tuh sedang lagi hangat-hangatnya. Kita sama-sama maklumi, ya, ada salah satu mantan wakil presiden kita yang menyatakan sesuatu, ya, tentang kaitannya dengan Islam dan non-Muslim, antara yang masuk surga dan tidak. Nah, itu sempat ramai kan Pak, ya? Sempat ramai di beberapa media, benar menjadi sorotan pernyataan mantan wakil presiden kita, dan beliau juga merupakan ketua DMI, ya, Dewan Masjid Indonesia, yang tentunya sama-sama kita hormati. Dan ini menjadi perbincangan yang menjadi bola api. Dan alhamdulillah qadarullah wa masyafa'al, hadis ini ya ada kaitannya dengan apa yang menjadi perbincangan, hangatnya yang sedang dibincangkan. Hadis ini mengambil tema syahadat, salat dan zakat.
3T ya. Ya, syahadat, salat dan zakat. Tapi T-nya belakang. Nah, hadis ini diambil dari hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, putra sahabat Nabi dan juga orang dari sekian banyak sahabat Nabi yang perbuatannya, amalannya persis banget dengan amalan yang dikerjakan Nabi. Saking persisnya ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau kalau berjalan Pak, itu jalannya napak kakinya itu disesuaikan dengan napak kaki yang pernah ditapaki oleh Rasulullah. Ini luar biasa. Kalau Nabi nginjak pas karpet yang warna merah itu injekan kanan, beliau tidak akan menginjak kiri. Pas banget. Hampir bisa dikatakan ini fotokopiannya amalan Nabi itu Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini seringkali menjadi rujukannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam memfatwakan beberapa hukum. Radhiyallahu anhum. Ya, saya tidak akan terlalu panjang menyampaikan profil beliau karena keterbatasan waktu kita. Ya, beliau menyampaikan dan menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis. Qal, apa hadis yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, ya, hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan dan bersaksi bahwa tiada Rabb, Tuhan sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini kalau memahami hadis ini jangan sepotong. Saya nyampein ini Bapak langsung keluar. Wah, Ustadz nggak bener nih, disuruh perang saya. Akhirnya apa? Kesimpulannya separoh Pak. Nih Ustadz kagak bener nih, Ustadz kayaknya nih Ustadz radikal ini begitu. Karena dia nggak selesai dengerin pengajiannya, ya langsung keluar. Nah, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwasanya tiada Rabb yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad sesungguhnya adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat sampai mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, sampai mereka menunaikan zakat. 3 Pak, syahadat, salat, zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka itu manusia, ya ini kita belum masuk kepada penjelasan. Sampai mereka mengamalkan apa yang 3 ini, syahadat, salat, zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka akan terjaga, ya. Nabi menjamin, aku jamin darahnya, hartanya tidak boleh diganggu. Hartanya haram ditumpahkan, ya. Darahnya haram ditumpahkan, hartanya haram dirampaskan. Maka ketika sudah mengamalkan 3 ini, mereka orang-orang itu yang mengamalkan 3 ini, syahadat, salat, zakat, berada dalam perlindungan pemimpin umat Islam. Dalam hal ini ketika beliau masih hidup adalah Rasulullah SAW. Illa bihaqqil Islam, kecuali ya dengan hak Islam. Kalau ada ranah perbuatan yang mengharuskan dia sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, tetapi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tentunya hak Islam akan menyatakan dia harus diperangi, maka diperangi. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab perhitungan itu diserahkan, tergantung kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga dicantumkan dalam Sunan Abu Daud dan beberapa kitab-kitab sunan lainnya
yang menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Kita masuk penjelasan hadis. Yang pertama, faedah hadis yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Beliau tidak akan pernah memerintahkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya untuk mengamalkan sebuah amalan kalau amalan itu tidak ada lisensi, legalitas, perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini benar-benar Nabi menjaga keotentikan agama, Pak, menjaga keotentikan syariat. Mana ranah yang harus mendapat perintah dari Allah, mana ranah yang Allah memberikan keluasan Nabi untuk memberikan contoh amalan dan perbuatan. Maka Nabi pun ketika beramal, ketika berbicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau ucapannya tidak akan keluar dari lisannya, perbuatannya tidak akan beliau amalkan kecuali petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, kita kalau dapat perintah dari Rasul, udah jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena pasti Rasul yang memerintahkan adalah Allah, dan beliau tidak akan mau melakukan kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa pahami dari kalimat beliau umirtu. Kalau Nabi bilang umirtu, aku diperintahkan, kira-kira yang memerintahkan siapa, Pak? Halo? Kalau Nabi yang bilang aku diperintah, kira-kira yang memerintah siapa, Pak? Allah. Nggak mungkin Pak RT kan? Nggak mungkin. Kalau sahabat yang bilang umirtu, aku diperintah, kalau sahabat bilang umirtu, aku diperintah, kira-kira yang merintah siapa, Pak? Rasulullah. Begitu. Kalau Pak Arifin bilang saya diperintah, berarti kalau Pak Arifin bilang saya diperintah, berarti yang memerintahkan atasannya Pak Arifin. Begitu pula seterusnya, Pak. Sedangkan ini lafaz disampaikan oleh Rasulullah, artinya tidak akan ada orang atau figur atau sesuatu sosok yang berani memerintahkan Rasulullah selain Rabb-nya, ya, yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umirtu, aku diperintahkan. Tetapi Pak, yang harus kita pahami, perintah yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulullah ini dalam kapasitas Rasul sebagai kepala pemerintah, Pak. Jangan kita langsung membabi buta dalam menerima hadis. Lihat dulu konteksnya, Pak. Baik ayat Quran maupun hadis, mohon maaf, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Dipahami dulu. Inilah pentingnya ilmu, Pak. Ya, Nabi itu ketika mendapatkan perintah, lihat ada beberapa pembagian. Pertama, ada kalanya hukum itu berupa fard, individu, artinya ini berlaku bagi semua orang, Pak. Tentang sholat, ya, kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, ya, kewajiban haji, tentang perintah sedekah gitu, tentang perintah ketika yang mengurusi jenazah. Ini bersifat individu, tapi ada kalanya bersifat qadha, memutuskan persengketaan. Contoh, ada orang dituduh berzina, begitu. Ini nggak bisa langsung dihukum, Pak. Ditanya dulu, jangan sembarangan ente ngukum si fulan berzina. Apakah ada 4 mata saksi yang melihat secara langsung? Diminta arba'ati syuhada, 4 saksi, Pak. Jadi kalau orang nuduh zina, Pak, nggak sembarangan dalam Islam. Nggak langsung sekonyong-konyong, ayo kita bawa, ayo kita girat, nggak bisa. Dalam Islam sangat hati-hati dalam menuduh seorang berzina. Paling nggak ada minimal 4 saksi, Pak, yang melihat, dan melihat dengan mata kepala, Pak, bukan dengan video. Lihat langsung, melihat apa? Mohon maaf, melihat langsung, bahasanya itu ya
cincin dimasukkan ke dalam tangan, melihat dengan mata, enggak dari bukan dari gambar video, tapi melihat langsung. Kalau cuma 2 atau kurang, itu malah yang mendapatkan hukuman malah yang melapor, Pak. Ya, hukum memutuskan persengketaan, ya, nah, itu qadha, ada kalanya seperti itu, ya. Hukum ketika ada orang membunuh, itu akan ditanya, ya, akan ditanya, dipanggil keluarganya, apakah rela keluarga Anda dibunuh. Kalau misalkan rela, ya, kalau misalkan rela, yaudah, berarti dalam hal ini, ya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ya, dibunuh dengan tetap balasnya dengan dibunuh. Tapi kalau misalkan udah saya ikhlaskan, saya maafkan, udah, berarti diganti dengan membayar diat, ya. Nah, membayar diat, ya, hukum bahas kehilangan seorang keluarga, dia harus mengeluarkan, yang membunuh harus mengeluarkan uang sejumlah beberapa rupiah. Nah, yang ketiga, hukum imamah, pemerintahan. Dalam hal ini Nabi mendapatkan perintah dari Allah itu dalam kapasitas beliau sebagai kepala pemerintah. Nggak boleh sembarangan, Pak. Nggak mentang-mentang aku diperintahkan memerangi langsung, Pak. Semua sembarang orang, tetangga, kampung itu langsung geruduk. Siapa yang belum bersahadat, nggak boleh, Pak. Ini perintah dalam kapasitas Rasul sebagai pemerintah. Nah, kemudian lafaz yang kedua, an uqatila. Ini kalau kita lihat, Pak, bukan berarti dimaknai membunuh, Pak. Karena, Pak, pemahaman orang-orang yang di luar sana, kaum-kaum, terutama kaum-kaum orientalis yang tidak suka dengan Islam, itu Islam mengajarkan tentang pembunuhan, mengajarkan umatnya untuk berperang, haus darah. Itu, Pak, yang digaung-gaungkan. Islam itu tersebar dengan pedang tuh, Pak. Masya Allah. Padahal yang menyampaikan, ya, seorang yang berpeci hitam, seorang yang memiliki titel agama dan sebagainya. Tetapi karena dirasuki pemikirannya, akhirnya malah menjadikan agamanya sendiri tercoreng. Kenapa? Belum sepenuhnya dipahami. Nah, perang, ya, uqatil, Nabi nggak bilang begini, umirtu an aqtul. Kalau aqtul, aku diperintah untuk membunuh. Nah, berarti agama pembunuh. Tapi Nabi menggunakan diksi uqatil. Aku diperintahkan untuk uqatil. Uqatil itu dari kata qatala, yuqatilu. Ya, kalau dalam ilmu sharaf itu diambil dari kata af'ala, ya, af'ala, ya, af'ala yufa'ilu, yang bermakna musyarakah, ya, musyarakah, ya. Musyarakah ini ada saling melakukan. Contoh, doroba itu artinya mukul. Tapi kalau doroba, do-nya panjang, ini bermakna musyarakah, saling, berarti saling memukul. Artinya kalau menggunakan diksi uqatila, ini ada perlawanan, Pak. Ada saling menyerang. Enggak Nabi tiba-tiba membunuh, lagi duduk, lagi nyender, tiba-tiba nyerang. Enggak bisa, Pak. Ya, tapi ada kontak fisik, ya, karena diserang akhirnya menyerang, begitu. Bukan diserang diem baik. Oh, Islam agama yang sabar. Diperangi, dihunuskan pedang, diem aja. Ya, di mana kewibawaan Islam, izah Islam itu nggak ada, gitu. Nah, ini bermakna bisa dua, Pak. Bisa bermakna fisik, emang benar-benar perang. Nabi memang benar-benar diperintahkan untuk perang. Yang kedua, bisa bermakna perang dalam arti non fisik atau persuasif. Artinya sesuatu ajakan yang kuat untuk mendakwahkan Islam, begitu, Pak. Untuk mendakwahkan Islam, untuk sama-sama mereka mengucapkan syahadat, mengakui ketauhidan, mengakui tentang keesaan Allah, mengamalkan ajaran Rasulullah. Nah, ini perang dalam arti non fisik. Kan kita sering, Pak, menggunakan diksi ini. Tidak semua kalimat perang itu fisik. Setuju nggak, Pak? Halo? Setuju kan?
Iya, ini biar ada interaksi ya. Emang orang rada siang, emang rada pegel emang ya. Udah kecapean karena dari subuh sudah aktivitas, apalagi dari jam 4 udah tahajud. Iya. Nah, perang itu tidak selalu fisik. Bisa jadi contoh kalimat memerangi kemiskinan. Emang orang miskin diperangi, Pak? Dibunuh semua? Enggak kan? Itu diksi memerangi ya. Dalam arti denotasinya itu, pemahamannya itu ya memerangi sesuatu yang bisa menjadikan kita mengadah kedua tangan sehingga memacu kita untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu sehingga kita yang tadinya dari taraf miskin menjadi naik orang yang mampu. Jadi gitu. Memerangi narkoba, ya itu perang juga ya. Atau ghazwatul fikri, perang pemikiran. Ya, jadi perang itu tidak harus dengan bermakna fisik, bisa bermakna non fisik. Nah, bisa kita pahami dalam sebuah hadis yang kita yakin sudah paham semua. Ketika Nabi pernah berpesan, idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas, kalau seorang salat menghadap sesuatu yang dijadikan sebagai sutroh, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, kalau kita lagi salat ini sutroh tembok ya, tiba-tiba ada orang lewat depan kita ya, maka kata Nabi falyadfa'hu, maka kalau bisa Pak, Nabi perintah halangi dia ya, coba cegah dia dengan tangan kita ya. Kalau kadang-kadang kita sudah cegah, orangnya nggak paham, kita cegah malah diajak salaman. Pernah nggak Pak? Saya pernah Pak begitu, saya ajak malah salaman dia. Lagi sholat suruh kenalan gitu kan. Falyadfa'u, cegah dengan tangan kita. Fa'in aba, kalau dia udah dicegah masih ngotot aja, masih pengen lewat, falyuqatilhu. Ayo Pak, kalau kita maknai bunuhlah, lagi sholat ngebunuh Pak. Sholat apaan sholat bisa ngebunuh? Mana ada orang sholat bawa pisau, bawa pedang ke rumah dulu. Tadi mana yang maksa lewat saya bawa pisau? Nggak mungkin. Falyuqatilhu. Imam Ibnu Hajar dalam syarahnya, karena beliau memiliki kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan maksud dari falyuqatilhu adalah mencegah dengan kuat, lebih kuat dari cegahan pertama, begitu ya, lebih kuat lagi dengan cegah. Misalkan tangan begini masih lewat, kencengin Pak, kencengin, begitu. Ini maksudnya falyuqatilhu, tolaklah dengan keras, begitu. Jadi kalimat yuqatil itu tidak harus identik dengan perang fisik ya. Contohnya hadis ini, nggak mungkin kita lagi sholat suruh perang, nggak mungkin Pak. Maka maksud Nabi itu menggunakan diksi yuqatil dalam arti tolaklah dengan lebih keras lagi. Fa innama huwa syaitan, karena dia itu setan ya. Jadi uqatil itu tidak harus maknanya itu perang, bisa jadi tindakan persuasif untuk lebih semangat lagi dalam mendakwahkan Islam. Seakan-akan saking semangatnya itu disamakan dengan orang yang berjihad, orang yang sedang berperang, begitu. Nah, sekarang kita pahami kalimat nas. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan memerangi manusia. Sekarang manusia itu maksudnya apa? Apa manusia, semua manusia diperangi? Nah, ternyata tidak Pak. Inilah pentingnya ilmu ya. Nabi menggunakan diksi nas manusia itu tidak bermakna manusia secara umum. Ini bermakna al-amul ladzi yuradu bihil khas. Kalimatnya sifatnya umum tapi maksudnya khusus. Emang ada di Quran? Ada Pak. Di surat surah Ali Imran ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz nas, dua kalimat nas, tapi maknanya masing-masing berbeda. Allah berfirman, Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas, dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah menggunakan kalimat nas, manusia. Ketika manusia berkata, padahal manusia itu bukan seluruh manusia.
ketika di saat itu maksud manusia itu adalah hanya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini bilang begini, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia itu sungguh telah mengepung kalian, berkumpul untuk menyerang kalian. Ini bukan berarti seluruh manusia semuanya, enggak. Jadi maksud di sini adalah manusia kafir Quraisy, non muslim kafir Quraisy yang sangat membenci Islam, yang ingin memusuhi Islam, yang ingin membunuh orang-orang muslim. Ini berkumpul untuk memerangi dan menyerang kaum muslimin ketika itu. Sama Pak kalimatnya, nas yang pertama dengan nas yang kedua sama, pakai kalimat nas yang artinya manusia, tapi maknanya bukan umum, maknanya khusus. Nas yang pertama maknanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nas yang kedua ya maknanya adalah kafir Quraisy. Maka kalimat annas yang disampaikan Nabi di hadis ini, umirtu, aku diperintah, an uqatila, untuk memerangi manusia. Nas itu adalah maksudnya memerangi kaum musyrikin Arab yang menyerang, memerangi dan menzolimi orang-orang muslim ketika itu. Nggak mungkin dong Pak, kita diserang, kita diem. Mana kewibawaannya? Kalau dilihat kita ini lemah, nggak punya pasukan, nggak punya senjata, lebih gampang diobrak-abrik Pak. Makanya untuk menyatakan izah, harga diri seorang muslim, bahwa kita ini punya harga diri, izah Islam itu ada, kita harus menggetarkan musuh lawan ketika mereka mau mulai menyerang, maka diperintahkan Nabi untuk memerangi mereka dalam hal untuk membela diri. Nah, baik, makna yang kedua, bersungguh-sungguh berjihad untuk menyampaikan dakwah Islam, baik melalui perbuatan, harta maupun pemikiran. Jadi kita Pak, masing-masing kita sebetulnya ada kewajiban, keharusan untuk mendakwahkan Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa jadi Pak, dan para ulama mengatakan kita akan ditanya tentang umur kita, tentang amal kita, tentang harta kita, apa yang telah kita lakukan seumur hidup kita untuk Islam. Karena mungkin kita selama ini hanya memikirkan diri kita, padahal kita masuk makhluk sosial, bukan hanya tentang saya, tapi bagaimana tentang kita. Ya, Islam mengajarkan kita ketika sholat Allahu Akbar dimulai dengan takbir, tapi diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri. Ini menunjukkan kita harus punya perhatian kepada orang-orang yang di sekitar kita, termasuk dalam mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam itu bukan hanya dimaknai harus kita memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam, karena itu larangan. La ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau mereka sudah beragama dengan yakin, udah kita nggak boleh maksa. Kita hanya bertugas untuk menyampaikan. Adapun hidayah itu di tangan Allah. Kita sampaikan melalui video-video perbuatan kayak Pak Arifin dan para pengurus yang lain, nge-share, wah hari ini ada kajian gitu kan, dan jamaah memberikan kontribusi melalui infak, sedekah, harta, atau pemikiran. Sebentar lagi ini kayaknya saya ini harus dibikin setting biar dakwahnya ini nggak hanya ada di musola, tapi bisa menjangkau ke luar daerah, bahkan ke mancanegara. Melalui apa? Melalui media sosial, YouTube atau Yusuf, apa gimana itu maksudnya apa ya? Banyak lah pokoknya ya. IG mungkin nanti bisa masuk ke ranah IG, atau yang ranah yang sampai ke kampung-kampung ada itu FB ya kan? Itu kan sampai ke ranah-ranah kampung juga masuk itu. Ini nggak apa-apa, karena itu dakwah, pemikiran ya, perbuatan, harta, pemikiran. Kita harus punya andil Pak terhadap Islam. Apa yang Bapak telah lakukan untuk Islam gitu loh Pak. Apa yang telah Bapak lakukan? Padahal melalui jari kita tuh bisa Pak. Bapak bisa nge-share video-video dakwah ke grup WA Bapak. Bapak bisa nge-share video-video tentang bagaimana Islam yang baik, berislam, beragama yang baik melalui grup-grup arisan Bapak. Semua bisa kita lakukan. Kok yang gampang aja kok kita nggak mau begitu?
Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. HP yang kau miliki, HP yang kau ada di tangan yang diamanahi kepada engkau, apa yang kau lakukan? Apakah hanya untuk melihat hal-hal yang negatif, ataukah melihat hal yang positif? Setelah melihat hal positif, apa yang kemudian kita lakukan? Apakah untuk diri kita, atau kemudian kita berbagi? Dan ketika mereka mengamalkan atas saran kita, atas dari apa yang telah kita berikan, kita kirim, maka Bapak mendapatkan kebaikan pahala sebagaimana yang mereka amalkan. Man dalla ala khairan, siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala persis dari pahala orang yang mengamalkan, dan orang itu tidak berkurang pahalanya. Ini luar biasa. Nah, dari sini Pak, kita harus pahami, Islam itu bukan agama yang mengajarkan dan mencintai peperangan sebagaimana disampaikan oleh kaum-kaum orientalis, Pak. Bahkan ini sangat center, Pak. Ya, ini saya sangat kaget ketika ada ketua ormas Islam atau ketua ormas yang bahkan terbesar di Indonesia itu sampai berucap kayak gitu. Itu ketuanya, Islam dibangun atas peperangan, itu Islam Arab, sedangkan Islam Indonesia itu Islam yang Islam Nusantara. Jadi seakan-akan ada gaps ya, Islam Arab ini beda, Islam Nusantara juga punya Islam sendiri. Nah, ini sebetulnya hal yang harus kita luruskan ya, karena beranggapan Islamnya Arab itu dibangun di atas pedang. Nah ini Pak, karena gambarnya juga benderanya gambar pedang gitu kan. Gimana? Oh bukan, kira pedangnya di sana. Enggak ya. Iya. Itu lain pedangnya Pak, itu kan ya. Disarungin pedangnya itu. Islam bukan agama yang mengajarkan peperangan, tapi lebih kepada membela diri. Masa iya Pak, kita disodori senjata, kita hanya diam aja gitu kan. Lemah. Kalau kita lemah, mereka lebih mudah untuk ngacak-ngacak Pak. Makanya kita lihat Pak, kenapa sampai ada kejadian di Palestina tidak berkesudahan, sampai melebar ke daerah India Pak. Islam di India sedang mengalami pelecehan, sedang mengalami penistaan tanpa ada hukum bagi mereka yang melecehkan dan menistakan orang-orang Islam di sana Pak. Itu mereka sangat membenci Islam, terutama nanti di Idul Adha, karena banyak Tuhan mereka yang disembelih. Nah ini luar biasa. Itu hampir disembunyikan berita ini Pak. Pernah Pak ramai nggak di berita-berita nasional tentang penistaan, pelecehan yang terjadi di orang-orang India? Kayaknya hampir nggak ada ya. Yang masuk ke tangan kita tuh melalui medsos Pak. Ini luar biasa. Ini hampir disembunyikan, Masya Allah. Belum lagi Pak yang ada di Rohingya, belum lagi ada yang di tempat-tempat lain, yang ada mungkin di Cina dan sebagainya. Kita nggak tahu, wallah alam. Tapi karena sempat ada berita seperti itu. Itulah kenapa terjadi. Karena Islam tuh mereka paham, Islam di dunia itu berpecah belah, tidak punya kekuatan, gampang diobrak-abrik. Begitu Pak. Makanya Islam harus punya kekuatan, punya harga diri seperti yang dilakukan oleh beberapa negara untuk menunjukkan kami kuat, kami berdaya gitu. Tidak mau diobrak-abrik, diatur sedemikian rupa dan menganggap itu adalah negara yang lemah. Berperang dalam Islam bukanlah tujuan. Tujuan utama adalah menyampaikan nilai-nilai tauhid di tengah umat manusia. Islam adalah agama yang mencintai kedamaian. Buktinya apa? Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya, Nabi ditawari mau perang, tiba-tiba ditawari perjanjian kedamaian Hudaybiyah, Nabi langsung terima. Kenapa? Nabi itu sangat suka dengan kedamaian, ya, dengan perdamaian. Nabi langsung is okay, langsung ACC beliau. Ya, kenapa? Lebih suka dengan perdamaian. Bahkan dalam Al-Quran, ya, ini ayat yang center kalau nggak salah ayat 216 kalau nggak salah ya, Al-Baqarah. Wa asa kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan untukmu berperang dalam hal membela diri, apa kalimatnya? Wa huwa kurhul lakum. Walaupun perang itu engkau nggak suka. Wa huwa itu kepada Nabi. Nabi diperintahkan perang untuk membela diri, wa huwa kurhul lakum, walaupun Nabi itu nggak suka sama perang. Kalau bisa memang nggak perlu perang.
Seperti kejadian di Fathu Mekah, Nabi datang dengan 10.000 pasukan, tapi tidak ada terjadi pertumpahan darah. Semua menyerahkan diri. Iya, karena tujuannya bukan untuk peperangan, tapi untuk menyampaikan nilai-nilai tauhid. Kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka sudah terbebas darahnya dan hartanya untuk direnggut. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, adapun perang yang terjadi dalam Islam adalah pertama untuk mencegah kezaliman dan menghadapi permusuhan. Gak mungkin dong kita diserang kita cuma cicing wae, ya kan? Ngopi, Pak, udah tahu serang Pak, ini bentar lagi pasukan udah 1 kilometer datang, masih ngopi, makan nasi uduk diem, nggak mungkin Pak. Mau kita mau harus siap senjata gitu kan, karena mereka sudah mulai menyerang. Ya, apalagi jangan sampai kalau ini terjadi maka manusia umat muslim banyak yang terjajah. Nah, kemudian yang kedua, membela orang-orang lemah dan terzalimi, seperti perang Bani Qainuqa. Itu Nabi memerangi karena banyak orang-orang terzalimi. Begitu pula ketika Umar bin Khattab membebaskan Palestina, karena ketika itu banyak kaum yang berada dalam kolonial penjajahan Romawi ketika itu, ya, sehingga mereka itu ingin dibebaskan, mereka terkekang, yang nggak bebas gitu kan. Begitu Islam datang, mereka menyambut dengan sukacita karena Islam datang. Ya, setiap pemerintahan yang dalam naungan Islam, maka semua agamanya diberikan kebebasan. Dalam Islam, ketika beliau Nabi menguasai Madinah, di dalam Madinah ada orang Yahudi. Nabi nggak memberantas, nggak membunuh orang Yahudi, diberikan kebebasan orang-orang Yahudi di Madinah untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Nabi tidak mengusir, tetapi kemudian ketika orang-orang Yahudi di saat itu berkhianat kepada Nabi, ketika melanggar perjanjian dengan Nabi, malah membantu orang-orang sekutu untuk menyerang Nabi, di saat itulah Nabi membela diri dan memerangi orang-orang yang berkhianat. Nah, ini bedanya ya, harus dipahami. Yang ketiga, menyampaikan nilai-nilai akidah Islam ya di tengah umat manusia. Jadi tujuannya untuk bukan sekedar kolonial, ya, justru orang-orang penjajah itu justru dari kaum mereka yang menjajah dan kemudian memeras, menzolimi orang-orang yang negeri-negeri penjajah yang dijajahnya. Dalam Islam nggak ada, Pak, diberikan kebebasan. Adapun non muslim silakan mengamalkan sesuai dengan ajarannya, berinteraksi sesuai dengan sosialnya, cuman ada kewajiban membayar jizyah. Ya, jizyah itu pajak lah ya, sebagai pengakuan kekuasaan Islam. Bahasanya itu uang terima kasih lah ya. Pajak jizyah itu sebagai pengakuan dia mendapatkan keamanan dalam negara yang dipimpin oleh umat Islam, sehingga bisa berinteraksi dengan aman dan nyaman, membayar jizyah. Kemudian yang berikutnya, perang dalam Islam itu dalam menghadapi para pengkhianat, pemberontak yang mengancam kedaulatan suatu negara, ya. Apapun yang para pemberontak, pengkhianat, ini harus diberantas. Kenapa? Karena kalau dibiarkan akan menggurita, Pak. Menggurita, bahkan bisa menggulingkan pemerintahan yang sah, begitu ya. Dalam surat Al-Hujurat itu ada, ya, wa into ifatani, ada 2 orang yang kemudian saling bermusuhan, ya. Maka ini dalam Islam dinamain bughat. Bughat itu para pengkhianat. Fa'im bagat, ya, kalau dalam Quran itu fa'im bagat, kalau mereka masih berkhianat, perangi. Tapi begitu mereka sudah mengakui kedaulatan umat Islam, maka mereka dibiarkan untuk kembali melakukan rutinitas seperti biasa. Nah, ini perang dalam Islam. Nah, ini Pak, ada sempat viral di medsos ya. Ini harus diluruskan. Ada seorang yang bisa dikatakan dari amalannya, perbuatan, ucapannya itu masuk ke ranah orang-orang munafik ya. Masuk ke orang-orang munafik. Kenapa? Kalau ada hal-hal yang kaitan dengan orang Islam yang berbicara mengecilkan non-muslim, dia orang yang paling pertama kali bersuara membela non-muslim. Padahal katanya dia orang Islam. Jadi
kalau orang yang berani menampakkan kemunafikannya, Pak, kita boleh bilang menyebut namanya boleh. Kenapa? Dia sendiri nggak malu-malu menampilkan kesalahannya kepada publik. Jadi kalau dia masih malu-malu, kita nggak boleh menyebutkan nama. Tapi kalau dia terang-terangan gitu kan, bahkan di medsos, bahkan di shooting, wah gitu kan, nah kita boleh menyebut nama. Ya, cuma saya nggak sebut namanya, saya hanya sebut inisialnya aja. Ya, inisialnya Abu Janda, itu inisialnya Abu Janda. Ini inisial gitu kan. Jadi boleh ya. Jadi kalau orang yang malu-malu menampakkan, kita nggak boleh menyampaikan nama. Tapi kalau dia menampakkan kemunafikannya di depan umum dan nggak malu bahkan membela, ini dia tentang videonya mantan wakil presiden ini, Islam itu dibangun, kalau tidak percaya, Islam di Quran tuh ada ayat yang memerintahkan untuk menewaskan manusia, kalimatnya menewaskan. Dia mengambil 3 ayat ini. Pertama surat Muhammad, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadribur riqab. Kalau kamu bertemu di medan perang dengan orang-orang kafir, tebaslah batang mereka. Islam serem banget, Pak. Serem. Ketemu tebas. Waduh, serem nih Islam. Nah, gitu loh. Ini kalimatnya seakan-akan seperti itu. Kemudian ayat yang kedua yang diambil, dia dicuplik di video itu adalah surah At-Taubah ayat 5. Faidan salakhal ashhurul hurum faqatulil musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa suruhum wa qudu lahum kull marsad. Kalau sudah lewat bulan haram yang 4, karena orang-orang Arab sepakat dalam 4 bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab tidak boleh berperang. Tapi kalau sudah lewat, maka perangilah orang-orang musyrik, bunuhlah orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkap, kepung dan awasi di setiap tempat pengintaian. Serem. Nah, ayat berikutnya Al-Baqarah 191. Wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka yang memerangi kamu dimanapun kamu jumpai. Ya. Dan berikutnya. Nah, sebetulnya ayat ini jangan kita pahami sepotong. Salah satunya soal Al-Baqarah ayat 191. Ini ayat ini ada berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 190. Apa Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'dalu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi kita memerangi orang yang memerangi kita, dan kita dilarang memerangi orang-orang yang tidak memerangi kita, begitu. Jadi kita itu memerangi dalam rangka membela diri, begitu. Ya. Tapi wala ta'talu, jangan melampaui batas. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang rakyat sipil jadi korban, wanita, anak-anak jadi korban. Ya, dalam Islam dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita, kaum lemah. Itu dilarang dalam Islam. Ya, bahkan ketika berperang sekalipun. Ini larangan dalam Islam. Jadi ini dalam rangka dalam medan peperangan. Nggak mungkin kita dalam peperangan ada musuh, orang-orang kita, teman-teman muslim ditebas lehernya, kita diam aja. Iya monggo Pak, monggo. Nggak mungkin. Kita pun harus menebas. Apalagi mereka yang menghalangi dakwah Islam. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, syahadat menjaga jiwa dan harta. Ya, ini tertera dalam hadis Usamah bin Zaid. Ketika berperang, ada seorang musuh banyak membunuh, membabat orang Islam, sehingga diincar nama Usamah bin Zaid, dan ketika akan dihunus, itu musuh ngucapin asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa kata Usamah? Kamu mah untuk membela diri doang gitu kan, khaufan minas silah, takut karena pedang. Langsung ditebas. Beritanya sampai ke Nabi marah. Nabi bilang, afala gitu kan, aqala la ilaha illallah wa qataltah. Engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa jawaban Usamah? Innama qalaha khaufan minasilah. Dia mengucapin kan cuma takut sama pedang. Gitu. Apa kata Nabi? Afala syaqaqta an qalbi. Emang kamu udah belah dadanya? Tahu enggak? Dia mengucapkan itu benar-benar takut pedang, emang dari hatinya. Artinya udah kita hanya diperintahkan yang tampak, udah
Gak usah kita terlalu merisaukan, ini pura-pura aja, ya. Jadi larangan. Ketika ada saudara kita orang muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah muslim, terjaga harta dan darahnya. Kemudian pentingnya sholat dan zakat. Sholat merupakan ibadah yang menambahi posisi paling penting, hak badan, sampai orang tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, tiduran, berbaring dengan isyarat, menunjukkan pentingnya sholat dalam Islam. Begitu pula zakat. Kenapa? Sampai yang sangat senter, ada seorang sahabat Nabi, pengganti kekhalifahan Nabi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, orang yang paling lemah lembut, Pak. Kalau baca Quran sering nangis. Tapi ternyata kalau dibalik kelemah lembutan beliau, ada ketika belum jadi khalifah, ada orang yang tidak mau membayar zakat. Beliau dengan tegas mengatakan, wallahi la aqtulanna man farraqa bainas salah waz zakat. Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Sholat selalu bergandengan dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat, ya. Wa zakatu hakul mal. Zakat itu adalah haknya harta. Jadi saking pentingnya zakat sampai Abu Bakar pun memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Lalu bagaimana dengan puasa? Kan rukun Islam, ya sudah ada 5, ya. Nah, adapun puasa, orang yang tidak puasa tidak boleh diperangi karena cukup dipenjara, ya. Dalam hukum Islam cukup dipenjara atau tidak diberi makan, itu dalam hukum Islam. Adapun haji, manistata'a ilaihi sabila, hanya bagi orang-orang yang mampu, ya. Nah, itu. Kemudian yang kelima, Islam itu berkaitan dengan keyakinan perbuatan, ya, artinya bukan hanya mengakui Islam tapi tidak ada amal perbuatan. Walladzina amanu wa amilus sholihat, bukti dari perbuatan, keyakinan dengan syahadat, perbuatan dengan sholat dan zakat. Dan yang keenam, ini nanti akan kita bahas di hadis ke nomor 14 tentang bolehnya membunuh seorang muslim, ya. Disebutkan di situ sekelumit, orang yang sudah menikah tiba-tiba dia berzina, membunuh tanpa hak, murtad, itu berhak ditumpahkan darahnya. Tapi yang menumpahkan ini harus pemerintah, tidak boleh warga, tidak boleh tetangganya. Ini haram, ya. Dan terakhir, semua tidak luput dari pengadilan Allah. Hati kita akan Allah adili, perbuatan kita akan Allah adili, termasuk hati kita. Udah, kita hanya menghukumi yang tampak. Bapak nggak sholat, bapak mendapatkan hukuman. Bapak nggak zakat, mendapatkan hukuman dari pemerintah. Adapun hatinya itu diserahkan kepada Allah. Nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya dihukumi yang tampak, Allah yang menghukumi sesuatu yang tak tampak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Berhubung waktu juga ya sudah tidak mengizinkan, semoga apa yang disampaikan bisa kita pahami bersama. Adapun nanti pertanyaan, nanti kita bisa sambung ketika beramah tamah. Kita tutup acara kajian pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kepada Allah kita beristighfar, kepada jamaah kita mohon dibuka pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wallahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.